Selamat siang Sobat Impact Talk, balik lagi bersama saya Eliezer, sang babang host di acara Impact Talk yang siap menemani istirahat siang Anda pada hari ini. Hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Impact Talk akan hadir dalam acara yang spesial di mana kita akan membahas behind the scene Baptist Course Online, di mana kita akan melihat keseruan-keseruan perjuangan orang-orang yang berjuang di belakang pelayanan digital Gereja Baptis Pertama. Nanti kita akan dengar cerita-ceritanya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Sobat Impact Talk pada hari ini yang sudah dengan setia hampir 3 bulan 4 bulan ini terus mendukung acara Impact Talk dengan memberikan komen, memberikan saran, masukan ataupun sebuah penguatan buat kita mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga buat Sobat Impact Talk yang pertama kali menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap kali kita on air, Sobat Impact Talk bisa menyaksikan acara ini. Mohon maaf sebelumnya, acara Impact Talk hari ini adalah acara talk show kita yang pre-recorded, jadi kita nggak bisa hadir dalam podcast, jadi hanya bisa disaksikan di YouTube saja. Dan semoga ini boleh tetap memberikan nuansa yang luar biasa di tengah hari libur Sobat Impact Talk. Dan juga jangan lupa untuk tetap komen, karena nanti kita bisa saling balas-balasan komen di YouTube kita. Jadi terus saksikan acara ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang behind the scene atau perjuangan para pejuang-pejuang yang mengupayakan terjadinya Baptist Course Online, bahkan bisa ada kebaktian live streaming. Karena itu kita sambut para narasumber kita. Halo, selamat siang semuanya. Halo Babang Host. Selamat siang. Selamat siang. Wah, udah lama nih saya nggak jadi host dan operator. Jadi tadi maaf ada sedikit salah pencet. Tapi tetap seru. Ini sekarang saya karena kalau dilihat di layar ini yang biasa menjadi operator Ko Eri sekarang diwawancarai, jadi saya aja yang jadi operatornya. Nah, apa kabar nih semuanya, sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat. Kita berharap sampai tayangan ini on air kita semua sehat selalu. Amin. Dan bisa menikmati apa yang harusnya dinikmati. Tanggal merah. Tetap harus ada waktu istirahat walaupun kita melayani Tuhan, karena self care itu penting. Oh, siap. Nah, Babang. nih pertama kali mau denger dong ceritanya Pak, apa perasaannya dulu, gimana rasanya pertama kali dengar, wah sekarang saya harus bantu Baptist Course Online. Mungkin ada yang mau cerita, mungkin dari siapa dulu nih? Dari kanan kiri atau kiri ke kanan? Dari Debbie dulu. Coba sweet dulu. Dari Debbie dulu aja kali ya. Debbie waktu itu pertama kali dapat tanggung jawab apa Debbie? Waktu pertama itu apa ya? Kayaknya waktu itu langsung ini ya. Pertama tuh Morning Spirit ya, tanggung jawabnya dikasih tanggung jawab Morning Spirit, ya itu kan ya seperti yang kita udah selalu ikutin sekarang kan, itu renungan harian ya. Jadi setiap hari ada renungan. Ya nggak kebayang sih waktu diminta, maksudnya oh ya renungan tiap hari harus berarti kan harus ada rekaman. Terus kan yang narasumbernya ya dari Pendeta Iwan gitu. Terus ya tetap meskipun dibilangin tapi nggak kebayang juga harus bagaimana gitu, apa aja yang harus dilakuin gitu. Jadi ya apa ya, mungkin kalau benar-benar yang pertama kali ya bingung ya, maksudnya nggak kebayang lah harus apa yang dilakuin gitu. Pernah memproduksi satu film nggak, atau kan itu nge-record kan berarti kan? Pernah nggak sebelum itu? Nge-record maksudnya bikin dari awal gitu? Enggak sih, karena kan ya paling juga bikin video yang mungkin seperti ngevlog aja gitu kan ya, biasa aja, maksudnya nggak harus ada persiapan gitu kan. Jadi ya belum pernah sih kalau untuk bikin kayak gitu. Oke, berarti memang semua belajar dari nol ya? Dari nol ya. Terus kan kayaknya dibilangin juga harus diedit gitu kan ya, walaupun
udah apa maksudnya tahu tapi kan belum pernah juga gitu yang ngedit video gitu sampai ini gitu. Jadi ya dari awal lah, dari nol. Bahkan kalau kita lihat Morning Spirit sendiri ada jinglenya, ada frame-nya. Nah itu pertama gimana tuh? Kalau jingle ya terima kasih untuk saudari kita Afi ya, karena kalau saya bikin sendiri juga nggak bisa kalau bikin jingle sendiri, jadi ya minta tolong juga ke yang lebih ahli di bidang musik. Ya kalau misalnya harus bikin ya pasti nggak bisa gitu kalau untuk sendiri, jadi ya memang minta bantuan dari teman-teman juga gitu. Kalau untuk jingle, kalau frame ya logonya mungkin ya. Kalau logo juga minta tolong ada dari Keisha. Terima kasih Keisha yang udah bikinin logo Impact Talk dan Impact Family ya. Kalau Morning Spirit Kakak Bless yang bikinin. Ya tapi kita mencoba syukur ya, sama seperti yang waktu itu Pak Adi bilang bahwa Tuhan itu memberikan kecukupan gitu. Ketika kita membutuhkan satu talenta, Tuhan itu yang tambahkan. Dari kita lihat ya, walaupun kita baru mulai, waktu itu ceritanya baru mulai, tapi ternyata Tuhan udah siapkan talenta yang buat ini. Nah kalau tadi itu cerita dari Debbie, kalau dari Ko Erik gimana kok? Waktu itu dapat tanggung jawab apa kok? Apa ya? Saya sih pertama ketika kita mulai ada acara digital, saya kepikiran awal karena jujur ketika ngelihat pekerjaan editing tuh nggak mudah pasti, dan saya tuh awalnya tidak mengerti sama sekali soal editing. Pernah bikin video ya di gereja cuma sekedar 3 menit bikin slide per slide saja, tapi ketika ngelihat ketika kita udah mulai ibadah online ya, terus ngelihat kesibukan para editor kita sebelumnya, rasanya padat sekali. Dan waktu itu entah kenapa ketika saya lihat di grup ya kesibukan pendeta Adi sampai nggak tidur ya, kan ibadah tuh persiapan ibadah dia sampai malamnya tuh tidurnya sampai dini hari. Jadi nggak tahu kebesit di pikiran saya pengen belajar. Nah ketika kita ngumpul bareng bahas tentang ini ya, pertama saya pengen coba ya, saya pengen bantu apa yang saya bisa kerjakan. Ya puji Tuhan dipercaya pertama ya bantuin di ibadah walaupun semuanya sudah hasil editan teman-teman yang lain ya, yang di rumah yang udah diedit, dan saya dipercaya untuk coba gabungin semua rangkaian ibadah gitu. Seiringnya waktu dipercaya juga untuk bantu di Impact Family. Jadi ya dari Oma Susan, dari videonya yang sudah ada kita coba edit, bukan edit videonya ya, lebih ke suara, dan kita tambahin dengan jingle yang sudah dibikin sebelumnya. Dan sampai sekarang kita masih tetap saya tetap handle di Impact Family, dan ditambah thumbnail ya, bikin thumbnail dari seluruh redengan yang ada ya, kecuali Impact Talk udah ada Babang Host yang bikin. Jadi ya Impact Family dan Morning Spirit. Jadi mencoba untuk berkreasi bikin thumbnail jadi sebagai daya tarik di YouTube gereja kita supaya lebih menarik lagi. Itu saja sih Bang Host. Jadi ya awalnya sih dari situ, jadi mencoba belajar gitu sampai akhirnya sampai saat ini. Nah kalau itu cerita dari Ko Erik tuh yang nggak bisa ngedit, jadi harus bisa ngedit. Nah kalau Bu Dwi sendiri gimana Bu Dwi? Oh awalnya sih saya juga kaget gitu ya, kayak gimana, sama sekali nggak pernah sama sekali ya, jadi bener-bener blank, bener-bener saya nggak tahu apa-apa gitu pas diminta tanggung jawab untuk ngedit Impact Kids kalau nggak salah ya. Impact Kids itu jadi dari berbagai guru-guru sekolah minggu itu diminta videonya dikirim ke saya ngedit. Tapi karena sekolah minggu kan guru-gurunya ada Ibu Giarti yang koordinator semuanya, jadi ya jadwal dan sebagainya itu memang udah diinikan sama Ibu Giarti, dan saya hanya meneruskan apa yang bisa saya kerjakan gitu. Awalnya sih bener-bener blank, sama sekali nggak bisa. Jujur saya nggak bisa sama sekali. Apa ini ngedit gimana? Banyak bertanya. Ya memang saya masih kurang profesional untuk hal ini gitu. Masih belajar. Sampai sekarang juga masih banyak belajar sih.
Iya sih, memang semua juga kaget lah ya dalam waktu pas kita dikumpulin rame-rame, lagi kita dibilang ya mari kita mau jadi artis Ghost Online. Iya. Semua langsung mendadak punya skill baru. Iya. Yang tadinya Bu Dwi biasa cuma ngedit buletin. Harus Udah bikin surat-surat. ngedit. Tapi itu masih jalan sih. Masih ya buletin Masih. masih. Ini tambahannya. Tapi ada hikmahnya belajar skill baru ya. Iya. semua ya. Jadi punya pengetahuan baru ya. Betul. Saya pun sebagai host itu sebenarnya ngapain? Tapi harus Iya, karena masih baru mulai ya. Ya sudah lah. Pengen sih saya lebih senang jadi PD sih. Lebih jadi yang bikin acara. Nggak gitu senang, tapi waktu pas TV ya jadi Ternyata. host dulu ya. Nah, ya sudah jadi terkenalnya Babang host. Semangat Babang Host. Nah, selama sedang baptis Ghost Online ini nih, keseruan apa? Kita ngomong dari kalau kesulitan kan pasti banyak. Tapi keseruan apa yang disyukuri gitu sama Tuhan bahwa oh ya akhirnya kita bisa begini bisa begitu. Mungkin dari siapa dulu nih mau komentar nih? Hah? Siapa? dari cowok, Coba dulu kata. Serunya ya kita tadi tanya apa kesulitan pasti ada. Kalau serunya jadi yang tadinya kita sebagai penikmat ya, maksudnya penikmat tuh jadi apa yang disajikan gereja, kita sebagai penontonnya atau penikmatnya saja. Tapi kita sekarang dituntut berkreasi ya. Jadi apa yang walaupun kita tadi dikatakan belum pro, benar, kita juga belum pro, ya mungkin kalau dibandingin dengan di luar sana yang ngedit ya pasti lebih jago-jago ya, lebih bagus-bagus. Tapi apa yang kita pelajari sekarang ya ada pengen kita ada apa ya? Ada rasa pengen kita, kayaknya harus bisa lebih baik lagi, walaupun mungkin ya dikit-dikit nambahnya gitu ya. Ya asik aja sih, jadi yang tadinya sebagai penikmat ya, jadi sekarang sebagai apa ya, dituntut untuk berkreasi. Ini gimana ini jadi lebih enak dilihat gitu, lebih enak didengar, apalagi kan editing tuh nggak cuma editing gambar aja, ada suara, terus transisi dan efek-efek lainnya. Bahkan kalau masuk ke sound effect, wah lebih ribet lagi, sampai bikin satu video teaser yang hebat itu udah saya pengen belajar ya. Itu Sampai gimana sekarang ya? pun Saya belum bisa tuh. itu sih keseruannya ya kalau menurut saya. Sampai sekarang pun saya pengen membuat sesuatu ya. Bersyukurnya sih berapa kali ibadah ini saya mencoba berkreasi membuat poster dan video teaser ya buat kebaktian khususnya. Jadi ya istilahnya sih motivasi pertama pengen menambah sesuatu yang menarik gitu. Jadi ibadah itu nggak cuma ibadahnya aja, tapi sebelum ibadah tuh kita udah disajikan kayak kalau kita sebelum nonton di bioskop ada film baru tuh kan ada video trailernya gitu. Nah motivasinya pengen bikin video itu dulu gitu, video nanti ibadah tuh sini gitu. Jadi ya sampai sekarang sih berusaha untuk berkreasi di video teaser sih, jadi itu. Jadi asik sih menurut saya, jadi apa ya, menambah sesuatu yang baru yang tadinya saya nggak ngerti sama sekali. Oke, berarti ada keseruan sendiri ya bahwa belajar video teaser itu menyenangkan, dan tadi ya bisa menolong jemaat juga untuk bisa semakin menikmati ibadah. Mungkin dari Bu Dwi lagi deh. Nanti kesini nanti baru kesini. Aduh, Serunya udah habis banyak jawabannya sekali. nih. Serunya banyak ya, karena kan dari berbagai, jadi saya videonya tuh bukan dari satu orang, jadi dari berbagai guru sekolah minggu anak. Jadi mereka punya ciri khas tersendiri gitu. Jadi saya bisa belajar karakter guru ini dia menampilkan apa gitu. Jadi serunya saya juga bisa berpikir ini maksudnya kemana dari satu video itu. Nah itu yang bikin saya seru. Jadi saya juga belajar lagi di situ. Maksudnya ini kesini. Jadi serunya tuh menambah ilmu ke saya juga, pengetahuan juga, dan juga saya jadi tahu karakter guru ini melalui kata-kata atau melalui renungan yang dia sampaikan. Itu sih seru buat saya. Betul. Benar banget. Karena kan memang dengan banyak orang kita bikin bisa lihat cara dia bikin video, cara bikin dia ngomong. Itu sih kita bisa belajar banyak lah. Kalau dari Debbie sendiri? Waduh, apa ya jawabannya?
Kalau aku ya kalau kayak tadi kan Badwi keseruannya karena banyak ya narasumbernya. Kalau aku narasumber Pendeta Iwan, tapi keseruannya adalah aku belajar jadi operator juga, gitu kan. Itu juga sama ya, itu mungkin yang benar-benar sama sekali belum pernah ya. Kalau kayak mungkin liatin video atau mungkin edit-edit yang simple ya mungkin pernah lah gitu dulu, tapi kalau yang jadi operator itu benar-benar nggak pernah gitu kan. Sampai sekarang juga kan masih dibantu sama Babang Host sama Koko Eri. Ini gimana gitu. Walaupun udah setiap minggu kan rekaman, tapi tetap aja gitu kalau kameranya nggak nyala atau fokusnya maksudnya fokus kameranya kok blur atau apa gitu ya, masih belajar sih, masih terus belajar. Jadi ya serunya memang ya betul sih dari semuanya ya, jadi belajar. Kita belajar hal baru gitu ya, jadi dalam editing ya, dalam operator gitu. Waktu itu juga dicemplungin jadi II host juga gitu. Deg-degannya itu dicemplungin ya, gimana gara-gara Babang host nih. Tapi kan jadi berpengalaman ya, walaupun gitu, dicemplungin tapi kan akhirnya berhasil. Gitu, tapi ya itu betul. Sukses gitu, bisa. Jadi belajar lah, masih terus belajar, tapi ya seneng gitu, betul. Seneng belajar banyak hal baru. Betul. Memang semua ini hal baru lah ya buat kita semua ya. Saya pun ketemu banyak orang jadi makin lama makin pintar. Cuma saya berdoa aja, Tuhan jangan nanti saya pintar-pintar ke blinger gitu. Karena terlalu Jangan sampai ya. Banyak yang Ketika menjadi host itu kan Banyak sih, banyak sekali ya. dari finansial, dari kesehatan, tapi ya seru sih, memang seru. Banyak hal baru juga ya yang dipelajari. Ini aja. Ya. Babang host cerita juga dong keseruan di Impact Talk. Jadi host di Impact Talk. Kalau seru sih seru ya, karena belajar lagi, banyak belajar, ketemu banyak yang saya pikir jalan kerjanya seperti ini, ternyata begitu ketemu ahlinya nggak gitu. Oh ternyata yang selama ini saya pikirin tuh wrong gitu, salah gitu. Ternyata yang benar tuh seperti ini. Dan tapi itu sangat membangun sih keseruannya. Memang terkadang kalau ketemu begitu narasumbernya yang pendiam itu putar otak sambil berdoa itu sama Tuhan, ini tanya apa lagi, tanya udah habis. Tapi dijawab juga cuma sepatah dua patah kata, kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya keseruannya itu sih, semakin banyak belajar, kepo juga. Maksudnya kan Harus tahu ya. iya, apa maksudnya? Sedikitnya belajar. Kalau saya lihat Mata Najwa gitu ya, dia begitu dikasih pertanyaan, jawaban A gitu, kan ditanya lagi dia tuh bisa kepikiran langsung nanya apa lagi gitu. Nah itu memang perlu latihan sih. Pertama kali nge-host mah saya cuma stick to the paper aja. Iya. Apa yang ditulis di kertas ya itu yang ditanyain. Tapi kalau lama-kelamaan dengan berjalannya waktu ya suka kepikiran, Tuhan suka kasih ide, dan ya tetap berdoa lah. Iya, sambil betul. sambil berdoa. Tuhan tanya apa lagi itu sih. Kalau dari jadi host sih gitu. Jadi siapa tahu Sobat Impact Talk ada yang tertarik menjadi host, nanti mungkin tahun depan lah ya kita buka lowongan lah ya. Boleh. Nanti kita rapatin dulu, tapi jangan terlalu percaya tayangan ini. Karena bukan saya penentunya. Nah, tapi itu kan kejadian seru, hal yang menarik buat kita bisa develop. Ada kejadian yang bikin dongkol nggak sih? Yang paling aduh gitu. Oh kayaknya langsung dah. Enggak, dongkol sih bukan dongkol, tapi ya melatih kesabaran juga gitu. Ya ada satu peristiwa ya, bukan peristiwa ya. Jadi yang saya alami tuh ini saya mengedit satu video jauh bukan dari Bandung. Saya udah ngedit, pertama kali saya baca isinya kok nggak serap untuk anak-anak. Saya kembalikan ke koordinator sekolah minggu, ke Ibu Gi. Bu Gi, bagaimana ini? Oke, suruh ganti lagi video lagi. Dia ngirim lagi video, tapi masih tetap ada yang kurang. Ada satu yang tidak dia bahas. Bu Gi, ini gimana? Ya udah, pending dulu. Yang bukan dongkol. Jadi di sini saya dilatih sabarnya itu. Udah ngedit sampai 3 kali video dan akhirnya tidak tayang gitu. Tapi itu ngelatih kesabaran juga, jadi tahu gitu kalau misalnya ini ya harus bersabar lah gitu. Banyak sih yang bikin bukan dongkol ya, jadi bikin aduh
Ngelus saya tuh gagal, harus ya. harus sabar loh ini, walaupun udah ini ya, ada juga yang udah mepet-mepet, udah gitu pas dicek videonya kok nggak sesuai, akhirnya harus dikembalikan ke koordinator sekolah minggunya dulu ya, karena kan harus ada tim yang melihat isinya apa, karena kan ini kan untuk pelayanan ke anak-anak, jadi harus sesuai dengan ke anak-anak gitu. Jadi bukan dong kalau jadi ya kita harus sabar. Oh ya udah, kemarin saya kerjakan ini tidak jadi ditayang, ya udah nggak apa-apa, mungkin nggak bagus gitu kan, ya itu sih. Ya, jadi ada memang quality control juga penting. nah itu maksudnya ada yang harus diawasi di situnya gitu. Betul, Isinya kan kita kan lihat isinya, karena anak-anak itu menyerap isi itu sangat cepat, apalagi dengan visi ya, dengan gambar gitu, dengan gambar kan anak langsung bisa masuk gitu kalau lihat dari situ gitu. Betul. Itu aja sih. Ya, karena Segitu dulu aja. Maksudnya ada sih, cuman 2 itu aja dulu deh. Gitu. Betul. Karena Jadi memang- melatih sabar. memang plan ini ya kita kalau nggak ada yang kontrol juga nanti takutnya malah kita Lenceng. malah bukan Ya. memberikan yang terbaik ya Ya. buat sobat-sobat channel First Baptist Church, buat adik-adik di Impact Kids gitu, yang buat teman-teman di Morning Spirit ya. Kalau Morning Spirit sama Impact Family mah bisa terpercaya lah. Karena yang bikinnya yang bagian quality control, bagian mengaksesnya kan yang bikin jadi ya. Iya, Tapi iya. kabar. Tapi puji Tuhan lah ya, kita masih itu, dan memang sih banyak kejadian pasti kesel lah udah ngedit sampai itu, tapi ya. tadi- Enggak sih kesel mah, cuman oh ya deh aku harus sabar gitu aja. Nah, karena dari Debbie gimana? Ada. Kalau aku sih itu ya nggak tahu. Kalau tapi kesel ya lebih ke sendiri kali ya jadinya, karena maksud kalau sudah ngedit tapi tiba-tiba ngerendernya di Oh, save-nya iya. gitu lama gitu, lama banget, bisa maksudnya sampai puluhan menit gitu kan. Padahal misalnya videonya kan juga nggak terlalu panjang gitu kan, tapi ya itu mungkin dari Perlu sabar juga nunggu ya. dari Alatnya. mungkin atau programnya, atau kadang suka belum di save, tahu-tahu hilang sendiri iya. gitu kan. Itu juga pernah ngerasain. Nah itu yang mungkin jadi bikin kesal-kesal atau sedihnya di situ gitu ya, maksudnya kalau ya lebih dari programnya gitu kan, kalau aduh kok tiba-tiba ini lama sekali gitu. Dan saya juga jadi inget, maksudnya saya juga ngedit biasanya ngegabungin jam doa untuk jam doa. Nah itu gitu saat sudah harus terakhir. ya, maksudnya harus selesainya Last cepat, tapi ya rendernya lama gitu. Jadi pernah mohon maaf ya, waktu itu pernah juga beberapa kali jam doa terlambat. Teknis ya. Ya itu, untung sekarang alatnya udah baru lah ya. Ya, terima kasih. Terima kasih dukungan Jemaat Gereja Baptis Ya. Pertama yang dengan setia mendukung program-program online kita, sehingga ini Bisa bisa lancar, lebih, ya. lebih lancar. Sekarang lebih lancar, sudah lebih lancar. Puji Nah. Tuhan, terima kasih. Kalau dari Ko Erik sendiri gimana Ko Erik? Hampir nggak jauh beda deh ya dengan Ci Debbie. Kendala yang bikin ngeselin sih lebih ke sifatnya kita ke barang ya, maksudnya ketika proses tadi editing. Jadi saya pernah beberapa kali kejadian setiap kali lagi ngedit, kalau ngedit tuh kita kadang lagi asik ngedit lupa nge-save gitu. Proses edit terus kita jalanin udah jauh, udah lama, tahu-tahu si programnya ngehang. Sering. Sama Programnya ngehang gitu, ngehang lama gitu kok. Setelah hilang kita lagi. gitu not responding. Nah, ketika kita panggil ulang lagi, balik Hilang. lagi ke titik awal. Aduh, rasanya tuh kerja tuh kayak Ngilang buang-buang lagi ya. waktu saja gitu. Kita coba ulang lagi gitu, ulangin lagi, baru sebentar ngehang lagi gitu. Sampai akhirnya saya pernah ngalamin 2 kali hari Jumat waktu mau persiapan kebaktian ya, kita ngedit buat khotbah entah itu kebaktian dan Inggris. Itu ngehang di tengah jalan, ngehang terus sampai 3 kali, dan itu Jumat saya ngerjain sampai malam. Jadi ketika udah ngehang 3 kali, udahlah ini mungkin memang saya disuruh pulang gitu. Jadi ya udahlah pulang dulu lah, besok saya kerjain lagi deh. Baru bisa Mungkin ya. harus lebih pagi lagi saya kerjain lagi. Itu sih lebih kepada kesel di barang sih, maksudnya ketik lagi ke peralatan. program ya. Jadi bukan kesel pada orang sih. Iya. Itu aja sih. Betul, karena Sama memang ya. ya iya kalau lagi ngedit gitu udah capek-capek, udah jauh, Tiba-tiba tahu-tahu, gitu. Pasti semua editor biasanya mengalami seperti itu. Tapi ya puji Tuhan saya paling jarang edit. Tapi saya punya kemusingan sendiri, saya sebenarnya lebih ke orang sih.
adalah orang yang sudah dijadwalkan tiba-tiba. Tidak bisa ya. Apakah itu salah satu yang bikin kesel Babang Host? Bukan kesel, pusing. Mesti gimana gitu ya. Karena tiba-tiba waktu itu ada kejadian ya. Waktu itu kan kita juga ada yang bikin teaser itu kan Dea ya. Nanyain, Rik, besok pembicara siapa? Gak tahu. Lah kan acaranya besok. Ya deh, gak tahu. Oh ya dadak itu. Ya, gimana? Udah pasrah, udah bingung Tiba-tiba mau membatalkan siapa, gitu ya. Karena memang kadang-kadang ya kita juga nggak bisa nyalain sih. Kadang orang punya kesibukan sendiri atau lupa pernah bikin jadwal, udah setuju atau mungkin ada halangan. Ya kita juga nggak bisa nyalain. Cuman nggak kesel sih, cuman pusing aja. Pusing. Dongkol. Ini harus Bukan ganti dongkol, bukan apa dongkol gitu. ya. Sampai suatu hari yang sampai nggak ada gongnya itu bener-bener improvisasi itu adalah bikin radio itu. Yang Oh iya. lagu semuanya di iya. setel, tunggu salam-salam. itu ini ya Bapak Host Lagi pusing itu. Beneran Gak ada acara. improvisasi. Improvisasi. Tapi ya puji Tuhan ya, tapi hal itu sebenarnya Sudah berjalan. menyenangkan. Ternyata banyak orang juga malah berpartisipasi. Iya. Banyak yang sharing, mau kesaksian, dibacain bagaimana Tuhan itu tapi ya itulah Tuhan tuh baik lah. Iya. Iya, Eh, betul. Dikasih jalan keluar ya. Betul. Di dikasih saat-saat jalan terakhir. keluar. Di saat-saat jalan terakhir. Ih, Dewi udah khawatir. Nih gimana nih? Tenang. Tenang. Dan ternyata masih banyak sobat setia Impact Talk yang menunggu ya. Betul. Mereka antusias nunggu ya. Betul. Nunggu aja. Menantikan sajian yang apa nih? Iya, mereka Walaupun kan mereka juga nggak tahu jadwalnya apa nih gitu. Betul. Tapi saya beneran loh mengucapkan waktu itu terima kasih sama sobat-sobat Impact Talk yang komen, yang mau sharing pengalaman. Jadi itu pun menjadi sebenarnya engagementnya malah lebih tinggi. Kayaknya acara radio itu ya setelah itu Tuhan kasih hikmat gitu. Kayaknya acara radio ini malah membuat atau kesaksian yang kita tunggu dari para sobat Impact Talk itu membuat engagementnya tinggi. Banyak orang yang nggak biasanya komen tiba-tiba komen dan wah luar biasa. Dan karena waktu itu, karena acara itu juga makanya sekarang kita pernah ada acara yang konseling pasca pernikahan itu dari pertanyaannya itu dari para pendengar itu karena inspirasi itu. Tapi benar Tuhan tuh baik. Itu sih yang betul. menolong saya sebagai host dalam tetap menyajikan hal yang terbaik buat Tuhan juga ya. Ketika mentok ya baliknya sama Tuhan aja. Iya, betul. Nah kalau kejadian yang tadi kan yang bikin dongkol, yang lucu nih. Aduh. Lucu apa ya? Lucu. Nggak ada yang lucu ya. Apa yang lucu ya? Nggak ada yang lucu apa ya? Ada yang salah edit kah? Apa ya? Apa ya salah edit? Lucu. Saya paling keingetan yang masih dulu ya ketika kebaktian kita ngedit tuh jadi ngedit satu full rangkaian ibadah dan dipecah jadi 4. Jadi ada bagian pertama pujian, bagian kedua sambutan dan pujian dan khotbah baru penutup. Sebenarnya ada satu hari itu ada kejadian ketika proses upload saya harus cek kan bagian 1 udah masuk belum, bagian 2 udah masuk belum, terus sampai semua urutan udah masuk. Saya udah cek sampai 2 kali kayaknya udah masuk semua gitu. Sampai akhirnya saya pulang malam sampai di rumah Cidep itu kasih tahu Rik kok ini yang EOS yang nomor 4 kok nggak ada gitu. Masa sih Ci gitu. Perasaan saya udah cek 2 kali nggak. Coba saya lihat. Bener. Oh iya, bener saya urut-urut tuh nggak ada. Padahal kita edit udah. Kita perasaan udah upload semuanya, tapi ternyata 1 itu terlewat gitu. Waduh, gimana ya? Ini udah malam kata saya nggak mau saya balik lagi. Udahlah gini Ci, saya minggu pagi saya datang deh ke gereja, saya upload ulang lagi. Jadi ya lucu. Jadi saya datang ke gereja hanya jam 7 kurang sampai jam 7 lewat 5 gitu, cuma 10 sampai 15 menit. Balik lagi saya pulang. Jadi cuma belain 1 file yang harus diupload gitu. Itu hal yang unik ya bagi saya. 2 kali ya mandinya ya. Mandi 2 kali. Jadi karena kita kan lagi ya supaya keluarga juga aman ya. Jadi saya keluar harus mandi, ketika pulang lagi mandi lagi gitu. Jadi ya lucunya harus mandi lagi. Ya harus mandi. apa ya? Ya makanya saya sejak saat itu ketika saya ada yang miss kelewat, jadi
ketika berikutnya saya coba, kalau saya udah cek, oke, Ci, sebelum dikasih info linknya, tolong dicek lagi komplit nggak gitu, atau ada yang kelewat nggak. Jadi ya hal kayak gitu sih yang bikin saya, kenapa ya waktu itu saya cek 2 kali kok oke aja, kenapa ketika dicek sama CDB ada yang terlewat gitu. Berarti saya kurang teliti lagi. Kayak itu sih kejadian unik, jadi membuat saya akhirnya ke gereja lagi pagi-pagi hanya untuk upload 1 file. Jadi lebih baik di cross check ya sekarang, betul. di double cross check. Habis mau nggak mau ya. Iya, mau nggak mau. Nanti satu hilang lagi Nggak ada. enak pujian terus mana penutupnya. Kebetulan itu pas penutup. Itu betul. Jadi bis kita Habis di akhir ya. khotbah ada penutupnya. Nah mungkin dari yang lain ada lagi Apa nggak ya? yang seru yang Suruhnya udah Karena lucu ya. BTS itu atau behind the scene kan banyak sebenarnya permisa juga ngelihatnya semua kayak fun gitu. Padahal banyak ke rusuhan yang terjadi di belakang gitu. Apa ya lucu ya? Apa ya? Masa gak ada lucu ya? Di mananya ya lucu ya? Kalau Nggak- dari nggak- saya sendiri masih iya. paling seru tuh Paling banyak kali kok Elia yang lucunya ya. adalah Hadapi banyak masak narasumber. pertama itu loh. Waktu jatuh masak pertama. Oh iya. Sendok nggak ada, suti Oh, nggak ada, betul. cempal nggak ada, pokoknya itu semua nggak ada. Karena pertama kali ya, tayang terus perdana. udah gitu apa? Numpahin air kemana-mana, terus ada sesuatu yang ngambang. Oh, pokoknya itu masak yang pertama itu paling seru kan. Iya. Ada yang Mungkin- jadi bolak-balik ya, jadi ambilin sendok dan sebagainya. Ya terima kasih loh itu buat asisten dadakan buat saudara Merli, terima kasih loh. Ya karena itu pertama kali sih ya kita bikin acara masak-masakan di syuting. Tapi puji Tuhannya kalau bisa Berhasil. lihat dari kamera sih Oke. Bagus. orang nggak lihat sepaniknya kita gitu ya. Dan Sehebohnya kita ya. Sehebohnya kita itu tuh wah di sini kalau bener harusnya ada yang nge-videoin behind the scene-nya ya. Pasti itu Betul. lucu banget karena iya nggak ada itu. Kalau pura-pura ngambil sendok itu sebenarnya sendok yang sama kita lap pakai tisu. Jangan buka rahasia dong. Cuma satu. Aduh, sobat Impact Talk, maaf ya. Aduh, ya pokoknya Bongkar-bongkar. Ini namanya behind the scene. Ya sudah Lucu-lucu lewat sih tapi pasti ya. sejak itu kita belajar. Iya, Iya. betul. Semakin Oh, sekarang nggak pakai face shield juga ya, Betul. Bapak Iya, Bos yang ya pertama waktu itu. ya. nggak pakai face shield semua pokoknya beneran sedikit agak brutal Dan- tapi pikiran gitu kan yang pertama terus dikomplain sama sobat Impact Talk, terima komplain Diingatkan, ya. diingatkan, terima kasih banyak. Celemeknya gimana celemek? Kekecilan ya. Celemeknya masih yang ada apa ambil di sininya masih merah orang. Ya tapi ya gitu ya namanya pertama ya itu keseru lah itu benar itu yang masak pertama itu luar biasa Berkesan ya jadinya, itu. berkesan. Ya tapi sekarang kan jauh kita lebih berkembang ya udah berapa kali masak di sini kayak tadi aja hari tanggal 15. 15 itu Sangat cepat sekali. sangat cepat tapi kita udah bisa Sangat mudah, ya. udah bisa syuting di luar. Iya. Iya. Kalau betul. kalau Sudah masak bertambah. yang goreng-goreng juga udah siap dan itu kan memang belajar sih. Tapi itulah seru lah ya kita udah nggak kelupaan sendok lagi sendok nyetok sekarang. Tinggal lari ke dapur. udah banyak lah jadi nanti mungkin akan terus berkembang. Iya. Ya itu sih kalau dari Impact Talk itu Impact Talk memang kayaknya paling banyak Banyak hal lucu banyak ya. keseruan itu mah banyak. Ya kadang-kadang dan ini sih paling sulit itu jadi operator dan pertama-tama terima kasih loh Ko Erik mau turun. Ya operatorin ya, nge-hostin ya. Pertama-tama itu Nah, luar itu biasa. Luar biasa hebat. Bagaimana kesannya ketika masih Nah, jadi itu. operator dan host jadi satu? Multi talent pisan. Itu kalau misalnya kurang tidur ya gitu suka salah. Salah pencet. Oh Pak Ardi yang ngomong mukanya muka saya terus itu kameranya pindah oh belum oh, terima kasih juga loh buat Iya Debbie sama Bu Dwi yang suka ngirim WhatsApp ngasih tahu kalau ada kesalahan. Tapi itu hebat sekali Bapak Bos, udah operator, Nge-hostin. nge-host juga, Mikirin terus pertanyaan, iya, dan terus semuanya tuh baca di- WhatsApp juga gitu, luar biasa Bapak Bos. Itu faktor kepepet itu nggak ada lagi waktu itu karena waktu itu
Ko Erik juga kan masih sibuk ngedit tuh ya. Ngedit. Iya waktu itu. Tiap hari hampir ada editan, Morning Spirit, kadang-kadang bantu buat Iya. Impact Family juga. Ya, Ya. makanya saya juga masih mau minta tolong nggak enak, tapi ya sekarang kan puji Tuhan kita udah masuk ke fase Live streaming. live streaming ya ibadahnya. Itu juga banyak keseruan. Nah itu pasti ya. Live streaming Live juga streaming yang PR. Bagian Udah 2 Papa kali Erik ya? sama Ah, Mama nih. host itu. Ko Erik gimana nih kesannya udah 2 kali live streaming? Live Coba streaming, bisa cerita. Yang Ya, keempat. sebenarnya sih ketika kita pertama kali live streaming tuh waktu seal ya. Live streaming pertama kita tuh seal. Itu dengan perlengkapan kita masih belum seperti saya sekarang ya. Kita punya kamera yang high definition. Waktu pertama kali kita live streaming malah kita cuma ngandelin handphone. Handphone yang dikoneksikan ke PC ya. Dan lucu-lucu aja ketika ngelihatnya, walaupun gambarnya blur apa ya, maksudnya nggak tajam ya, kita enjoy. Ini kayak kesannya kita udah puas, wah kita bisa ternyata. Jadi dalam diri saya tuh ada merasa kayaknya bisa deh Pak kita live streaming gitu. Ternyata ketika kita udah jalanin baru minggu pertama dan minggu kedua Oktober ini ya, ternyata nggak segampangnya apa yang kita pikirkan ya. Ada aja kejadian yang entah itu suaranya double lah, entah itu kameranya dia mungkin kita kurang smooth lah, dan ada aja kejadiannya gitu. Jadi kita menuntut kita supaya kita bisa bisa menyajikan yang lebih baik lagi. Betul. Jadi ketika saya bilang wah kita siap, ternyata wah kita jauh dari siap kalau saya bandingkan waktu itu gitu. Jadi ya senang juga sih ketika kita bisa menyajikan secara live. Jadi jemaat tuh tahu itu bukan rekaman. Jemaat tuh tahu saya ibadah sekarang pun di gereja tuh selagi ada yang melayani walaupun tidak bertemu langsung ya. Jadi ya jemaat tuh merasakan saya dilayani secara langsung, bukan rekaman dan bukan hal yang dipercantik melalui editing gitu. Tapi ya tugasnya ya kita yang di backstage itu. Ya lucunya ya kalau kita lagi heboh di belakang, kita nggak nyadar kalau kita ganggu yang di depan gitu. Mungkin Pembanggas ada pernah denger ya ketika saya mencoba denger sesuatu hal suara di headphone, saya nggak sadar suara saya kencang langsung ngomong gitu. Dan saya nggak tahu itu kedengeran sampai bawah gimana. Sampai akhirnya kenapa seluruh mata ngelihat saya semua. Kalau bisa diceritakan ya. Iya. Saya kan kasih denger kok suaranya kayak ada yang longgar pakai headphone. Pengkhotbah udah mulai bicara, tiba-tiba dalam keningan dia bilang, iya ya, nggak bisa. Kenapa? Gue ngomongin tambah. Itu efek yang karena pakai headphone. Wah itu pengkhotbahnya diem dulu itu. Gue masih record itu, masih. Iya. Tapi udah setelan live streaming Iya. masih record. Ya. Itu keunikan live streaming. Kalau dari saya sendiri sih kalau live streaming ini tiap minggu itu belajar alat baru itu. Jadi datangnya tuh kan ngecer gitu. Pertama Beli. pakai alat yang ada, terus nanti depannya ada video Capture kan dikasih pinjam orang gitu. Satu. Nanti minggu depannya beli lagi, terus Ini ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini karena terus tiap hari tapi saya mengucap syukur loh, Gereja Baptis Pertama itu sangat support dan memang ingin melayani jemaat dengan lebih baik ya, melihat ini kurang, gimana caranya memperbaiki. Kita bisa diskusi, kita bisa kasih saran, beli alat ini memang. Jadi tapi ya gitu tiap hari bingung. Jadi kalau orang nanya sama saya, itu teh kenapa ya Li? Nanti saya belajar dulu, alatnya baru datang langsung dipakai gitu kan. Karena memang ditanya kenapa masih belum bisa jawab karena memang semua alatnya baru. Tapi ya gitu ya, puji Tuhan sekarang sudah mulai lah ya. Memang masih ada beberapa PR ya. Terima kasih juga minggu lalu kasih tahu suaranya double. Pasrah. Kita di backstage udah dapat WhatsApp, semua udah pada naik, semua udah pada lihat kan. Kita juga belum tahu apa yang terjadi. Ya udah, tapi maksudnya itu kan kita belajar. Mungkin kedepannya mudah-mudahan tapi puji Tuhan kemarin kayaknya udah sedikit bisa di-solve lah, bisa diatasi. Di kedepannya mungkin tidak terlalu akan parah lah. Maksudnya nggak akan parah, bagus lah. Ya,
itu sih sedikit curhat dari Babang Host, jadi Babang Host yang curhat. Nah, kalau misalnya harapan ke depannya gimana? Dari Morning Spirit, Impact Kids, sekarang kok Erik Impact Family yang bagian ngedit. Maksudnya apa yang harapan yang ingin dicapai, doa-doanya dari acara-acara ini supaya gini ya, kan kita sebagai orang yang bekerja, waktu bukan bekerja, mengusahakan, pasti kita pengen ini tuh jadi sesuatu. Nah itu apa sih yang didoakan? Mungkin dari Debbie deh, dari yang paling Iya. pagi. Pagi. Morning Spirit lah pagi. Paling pagi. Berarti saya paling terakhir. Ya pasti kalau harapannya sih kalau saya dari bagian Morning Spirit ya, supaya Morning Spirit ya tetap bisa jalan terus. Ya Tuhan yang terus kasih hikmat buat Pendeta Iwan juga supaya bisa ya maksudnya tetap membuat renungan-renungan setiap harinya, karena aku tahu itu nggak gampang gitu, pasti nggak gampang gitu kalau apalagi sendiri gitu harus memikirkan renungan dan setiap hari gitu. Jadi ya berharapnya ya akan terus berjalan, dan kalau melihat dari orang-orang yang komen gitu kan, mereka diberkati ya, pengennya ya terus bisa memberkati melalui Morning Spirit gitu. Jadi ya harapannya tetap terus jalan dan ya memberkati banyak orang gitu. Amin. Ya kita juga berharap ya memang supaya Morning Spirit ini juga memberkati banyak orang. Nah dari yang selanjutnya Bu Dwi. Yang Impact Kids ya, Impact renungan Kids. anak. Harapannya sama ya, pengen terus berjalan juga memberkati anak-anak, karena kan anak-anak itu benar-benar generasi selanjutnya gitu, untuk tetap mereka tuh perlu dikasih makanan rohani tiap pagi. Jadi menurut saya sih harus tetap terus berjalan supaya anak itu dikuatkan dengan firman Tuhan setiap paginya. Dan juga kepada guru-gurunya tetap semangat, guru-guru sekolah minggu anak Gereja Baptis Pertama, untuk Ibu Giarti juga tetap semangat ya, karena semuanya juga hasil kerja sama bareng gitu kan. Ya itu aja sih harapannya, memberkati anak-anak juga. Terima kasih Bu Dwi. Ya. Dari Ko Erik. Nggak jauh beda ya dengan yang lain ya. Selain kita, maksudnya dari renungan yang kita bikin, kita coba edit atau gimana, dan itu hasil untuk jemaat juga bagi mereka yang menikmati atau membutuhkan renungan. Ya harapannya bisa memberkati mereka yang mendengarkan, terlebih yang membutuhkan ya. Karena mungkin nggak semua gereja bisa memproduksi satu renungan banyak ya, dari anak-anak pribadi, ada renungan pagi sampai renungan keluarga. Nggak semua gereja bisa menyajikan seperti itu gitu. Jadi kita bersyukur kita dipakai saat ini, dan ya harapannya kita selain kita bukan karena kita yang memproduksi ya, tapi kita coba membantu mereka yang produksi, kita coba menyajikan kepada mereka yang membutuhkan, menjadi berkat bagi mereka juga gitu. Betul. Ya harapannya ya sama. Jadi pengen ini tuh apa yang kita persiapkan untuk kita sajikan tuh bisa jadi berkat bagi mereka. Dan mereka pun bisa menceritakan, oh ini juga ada berkat bagus loh, misalnya renungan dari gereja kita gitu, misalnya Gereja Pertama, mereka bisa share lagi kan. Itu menjadi sesuatu kabar yang luar biasa ya. Ya harapan lagi ke kitanya, selain kita bisa mempersembahkan lebih baik lagi, ya saya juga berharap supaya ya kembali kan Impact Family kan dari Oma Susan ya. Ya harapan saya kepada Oma Susan ya tetap diberi kesehatan ya di tengah usianya yang saat ini walaupun tidak muda lagi, tapi bersyukur dengan semangatnya dia tetap memproduksi renungan untuk keluarga gitu. Jadi ya diharapannya tetap sehat, tetap kuat, apalagi kondisinya saat ini ya ancaman kesehatan tuh bisa mengganggu kita semua ya, terlebih ya mereka-mereka yang rentan, ada yang punya penyakit bawaan ataupun di usia senja kayak gini. Jadi ya selain harapan kepada jemaat supaya tetap bisa menikmati, menjadi berkat, ya kepada si Oma Susan juga tetap sehat juga gitu. Jadi supaya terus bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan renungan ini. Betul. Ya ini ya, ketika mendengarkan terima kasih loh Impact Talk. Kemarin sebenarnya saya sempat
mengucap, kalau buat saya sih saya mengucap syukur waktu itu tuh dengar waktu pas member care gitu. Ada salah satu anggota jemaat yang bilang sekarang sendiri nggak ada kegiatan, tapi dengan adanya Impact Talk tiap hari mendengarkan, itu tuh jadi satu kekuatan gitu bahwa oh ternyata benar ada jemaat yang membutuhkan. Tuhan tuh benar pakai ini untuk menjadi dampak dalam kehidupan mereka. Ada jemaat-jemaat yang benar-benar, kan kalau buat kita anak muda atau kayak saya sendiri sebenarnya COVID ini nggak gitu ngerasa sih, karena tetap keluar, tetap seperti aktivitas biasa kan. Kayak ya udahlah, cuma dia kita tahu ada COVID di sana tapi masih tetap pergi gitu. Tapi kan dampaknya ternyata besar itu untuk orang-orang luar, untuk yang ada kegiatan di rumah. Dan ketika mendengar itu tuh, oh iya, berarti memang saya harus terus memberikan yang terbaik, harus ya untuk melayani Tuhan ya memang harus yang terbaik gitu. Maksudnya tanya lagi sama Tuhan, maunya apa, dampaknya apa, itu harapan terbesar saya sih, supaya semakin bertumbuh. Dan saya juga mengharapkan ada host-host baru lain supaya jangan kejadian kayak tadi, kejadian lagi sih sebenarnya. Maaf ya pemirsa yang di rumah, tadi saya lagi waktu Debbie ngomong melihatnya muka saya belum sadar. Aduh, maaf. Nggak apa-apa Babang Host. Masih tampaknya kurang kenyang. Sudah terbiasa tanpa operator. Iya, sudah biasa gitu. Sekarang harus perhatiin semuanya. Tapi ya banyak harapan sih, harapan supaya generasi muda juga makin terus berkembang. Karena pelayanan digital ini memang harus terjadi sih. Corona itu hanya mempercepat. Karena kedepannya memang gereja harus digital, karena dunia digital itu menjadi salah satu akan menjadi dunia buat beberapa generasi itu jadi native-nya mereka. Mereka tuh dunianya di sana. Dan kalau gereja nggak hadir di sana, tapi istilahnya lembaga lain hadir di sana, otomatis mereka akan terbawa. Dan padahal gereja punya tanggung jawab juga untuk melayani di dunia maya gitu. Dan mulai COVID, puji Tuhan masih mempercayai Gereja Baptis Pertama. Terima kasih loh untuk tim yang berlelah-lelah. Sama-sama Bapak Host. Saya tidak akan lupa perjuangan pertama-pertama di mana sudah jam 7 malam, yang lantai 3 baru turun, yang lantai 2 lantai 3 nanya, oh belum pulang. Oh ya udah ya, kok mau pulang turun. Lantai 1 masih nyala. Belum pulang. Ternyata semua baru selesai ngedit gitu, dan perjuangan pertama-pertama gitu. Sampai malam gitu kan. Tapi ya sekarang puji Tuhan dan terus dipakai, walaupun kita berlelah-lelah, tapi ya mendengar cerita, mendengar kesaksian orang. Iya, betul. Itu menguatkan jadinya. Iya. Jadi buat Sobat Impact Talk juga, makanya kalau terberkati oleh acara kami apapun itu, atau mungkin rindu pengen punya sesuatu di acara di channelnya kami, juga bisa menghubungi. Dan jangan lupa untuk komen. Misalnya ya ucapan komentar itu walaupun tidak terima kasih, tapi setidaknya say hi, itu membuat kekuatan buat kita sendiri. Betul. Kita jadi tahu, oh ternyata apa yang kita kerjakan ada yang mendengarkan. Dan kiranya Tuhan yang pakai, Tuhan yang terus sebarkan, karena sesuatu yang diupload ke internet itu sifatnya abadi. Mungkin hari ini orang nggak dengar gitu ya. Tapi ketika orang nanti di sana waktu beberapa tahun ke depan membutuhkan, tahu-tahu lagi lihat video ini, dikuatkan. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi pelayanannya. Sama-sama, terima kasih. Supaya tetap semangat dan cerita-cerita lucunya nanti mungkin akan kita bikin yang lebih seru lagi behind the scene-nya. Siap. Mungkin kita perlu satu kru lagi kali ya untuk memvideokan khusus kegiatan di belakang. Silakan daftar di belakang. Nanti kita akan coba diskusikan untuk membuka form pendaftaran untuk jadi kru behind the scene. Jadi ketahu rusuhan yang terjadi di belakang. Nanti mudah-mudahan di SCC tambah kru. Ya udah, pokoknya terima kasih sekali lagi udah meluangkan waktu di acara ini, dan semoga terus menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Semangat. Merah semangat.
Oh, kemarin baru Sumpah Pemuda ya? Iya. Oh, itu ya. Sumpah jadi Pemuda. Semangat. Masih pada muda kan. Dan juga terima kasih buat Sobat Impact Talk yang menyaksikan acara hari ini. Jangan lupa untuk like videonya, kalau yang belum subscribe dan tuliskan komentar Sobat Impact Talk supaya nanti kita tahu juga, jadi kekuatan buat kita juga, dan kita pun bisa terus ada engagement atau ada keterikatan dalam saling membalas komentar. Jadi tunggu komentarnya dan jangan lupa untuk mengisi form di deskripsi di bawah. Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada topik yang pengen dibahas, langsung saja ketik Google Form di bawah, atau mau konseling pasca pernikahan pun bisa bertanya. Linknya semua ada di deskripsi di bawah. Sampai sini acara Impact Talk pada hari ini. Saya Babang host Eliezer undur diri. Sampai jumpa di acara Impact berikutnya setiap hari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1. Tuhan Yesus memberkati. Ciao, bye.